Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Apa kabar Pak Tung? Baik, alhamdulillah. Ceria banget nih hari ini. Biasa-biasa aja sih, Ji. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita kedatangan tamu lagi. Ada Mbak Farah dengan Mbak Intan. Assalamualaikum Mbak Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mbak Farah? Baik. Baik. Alhamdulillah. Kayaknya mau nanya nih sama bos. Iya lah, banyak yang ditanya kayaknya. Ada yang mau bertanya, mungkin langsung saya kasih waktu kepada siapa nih, Mbak Farah atau Mbak Intan dulu? Saya dulu. Mbak Farah, Ya. monggo ucapkan selamat, silahkan bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau tanya Pak Ustadz, kami ini kan ingin menikah lagi, tapi saat ini kan akhir-akhir ini banyak cerita tuh Pak Ustadz kalau ada suami atau istri yang selingkuh. Terus waktu itu saya sempat ngobrol sama teman-teman, ada juga yang pisah itu karena suaminya selingkuh. Nah, kami tuh kayak takut mungkin ya Pak Ustadz, kalau memiliki pasangan yang seperti itu bagaimana? Nah, solusi atau tipsnya untuk kami ini gimana ya Pak Ustadz kalau untuk mendapatkan suami yang nggak selingkuh itu Pak Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang kecenderungan banyak yang seperti tersebut ya. Ada artis, ada pejabat, ada banyak lah ya, kontraktor, apalagi itu, wah banyak tempatnya itu ya. Jadi nggak usah gitu, ASN juga banyak lah ya. Nah, cara mendapatkan itu kita mencoba untuk mengamalkan apa yang ada dalam Quran. Salah satu tentang rizki baik yang akan diberikan Allah kepada kita. Ada dalam surat Az-Zariyat diceritakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Nah, untuk menjadikan rizki yang dirahasiakan Allah itu sampai kepada Mbak Farah, itu sebenarnya ada berbagai macam cara yang harus dikerjakan. Jadi nggak cuma hanya sholat saja, nggak cuma hanya sholat, nggak cuma hanya baca Quran, nggak cuma hanya baca Quran, nggak cuma puasa, nggak cuma puasa. Banyak yang harus kita kerjakan yang semata-mata lillahi ta'ala. Jadi apa yang harus dikerjakan? Di dalam surat sebelumnya diceritakan salah satunya ya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan itu untuk diri kita sendiri apa? Ya sholat itu nomor satu ya. Kita sudah Islam, ya sholat, ya puasa, bayar zakat, kan gitu ya, ya infak, ya sedekah. Kemudian apa lagi? Umpamanya hormat kepada orang tua, menjaga lisan agar tidak menyakiti orang tua. Kemudian apa lagi? Umpamanya bagi yang sudah punya suami atau punya istri, hormati suami, hormati istri, kan gitu ya. Di lingkungan juga harus belajar seperti itu. Itu berbuat baik. Tekankan semua perbuatan baik yang kita kerjakan itu harus lillahi ta'ala. Caranya gimana? Sebelum kita melakukan suatu perbuatan baik, bismillah, itu nomor satu, agar itu menjadi amal soleh kita. Nah, pada saat kita itu mengerjakan sesuatu dengan baik, itu dengan bismillah sebelumnya, kerjakan perbuatan baik itu. Nah, di tengah jalan biasanya ada ujian yang nanti akan muncul di antara kita berbuat baik. Itu ada ujian. Ujian itu macam-macam. Kalau umpamanya Mbak Farah, umpamanya atau Mbak Intan, ujiannya apa? Digoda dengan laki-laki. Memang pertama kali nggak goda, bener, karena kelihatan Mbak Farah anteng, Mbak Intan anteng. Dan godanya paling ngobrol santai, tapi lama-lama nanti akan mengarah ke suatu titik. Nah, cara menggoda laki-laki itu ketahuan dari kalimat-kalimat yang diucapkan. Nah, tinggal nanti mau apa enggak. Kalau mamanya enggak mau, ya
ada sikap untuk tidak. Kalau mau ya ada sikap untuk mau, kan begitu ya. Nah, yang harus kita sadari adalah melakukan perbuatan baik. Kenapa ini diceritakan dalam Quran? Inilah yang nanti kalau seseorang menginginkan pasangan yang kalau Mbak Farah itu menginginkan yang soleh yang sekufu dengan Mbak Farah, soleh yang sekufu. Kalau memang Mbak Farah itu umpamanya juga solehah, berusaha belajar untuk menjadi seorang hamba Allah atau umatnya Rasulullah yang belajar taat kepada Allah Ta'ala, ya sekufunya nanti akan ketemu sama laki-laki yang hormat juga kepada Mbak Farah, hormat kepada Mbak Intan. Selama nanti umpamanya diuji dengan orang tua, diomongin umpamanya ya, kan ada orang tua yang biasa-biasa, ada orang tua yang bawel, kan begitu ya. Kan macam-macam. Nah, insya Allah ya, insya Allah kalau memang itu akan terjadi, Allah itu akan mencarikan jodoh itu yang sekufu, yang apa Mbak Farah kerjakan setiap harinya, apa Mbak Intan kerjakan, atau siapapun saudara beriman kerjakan. Selama itu baik, insya Allah Allah itu, insya Allah ya, kalau memang diizinkan berjodoh, mendapatkan laki-laki yang sekufu. Insya Allah seperti itu. Mbak Farah umpamanya nggak hobi main laki-laki, ya nanti akan ketemu sama laki-laki yang nggak hobi main laki-laki. Kok bener ya? Umum. Pak tuh bener loh. Fokus. Jadi jawaban itu bisa menjadi cerita pribadi. Jadi akan menemukan Mbak Farah atau Mbak Intan itu dengan laki-laki yang memang tidak suka main perempuan maupun main laki-laki. Nah, di sini Allah nanti yang akan mencarikan. Caranya bagaimana? Saya nggak tahu, tapi kebanyakan insya Allah seperti itu. Nah, kalau memang sudah bersih, walaupun tidak bisa sempurna ya, namanya bersih itu berusaha untuk tidak ngawur, ketemu dengan laki-laki disaring yang baik-baik, istilahnya bukan terus mau dijelek-jelek, enggak. Nanti insya Allah hati, mata, fisik itu nanti akan mengenal kalau kayaknya saya senang dengan laki-laki ini. Nah, tapi ya jangan disebutkan, ya Allah kalau memang itu jodohku ya izinkan bisa berjodoh, jangan kalau itu jodohku ya dekatkan, ya dekat terus tapi nggak berjodoh-jodoh nanti ya, nggak nikah maksudnya, ya jangan. Izinkan berjodoh, kalau enggak tinggalkan ya Allah dari diriku. Seperti itu, boleh doa seperti itu karena sudah waktunya kayak Mbak Farah sama Mbak Intan itu sudah, doa itu sudah jelas harusnya ya, jangan ngambang, doa itu jangan ngambang. Nah, insya Allah Allah akan memberikan seperti itu. Ini dari salah satu ayat tadi. Jadi sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Jadi Mbak Farah, Mbak Intan atau siapapun, berbuat baiklah di muka bumi, di luar kita sholat, di luar kita puasa, di luar kita itu bayar zakat, bayar amal, memberikan sedekah, memberikan infak, kemudian baca Quran dan semua, puasa sunnah boleh, sholat sunnah boleh, silahkan. Luar itu berbuat baik, karena itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Makanya lakukan, dan semua perbuatan baik kita lakukan lillahi Ta'ala, seperti itu. Ustadz, Ya. permasalahan Mbak Intan ini kan juga menjadikan seluruh pemirsa kita juga ingin tahu nih Ustadz, belajar. Nah, yang Ustadz jelaskan adalah kedepannya istilahnya kan ya, Mbak Farah harus berbuat baik dan lain-lain untuk mendapatkan calon suami yang diharapkan. Adakah perbuatan dahulu yang menjadikan terkabulnya kemauannya Mbak Intan yang harus ditaubati dan dimohonkan ampunan? Sebenarnya bisa aja, cuma kasusnya yang harus kita lihat lebih bijak. Kalau momen saya lihat Mbak Farah di sini, tipikal Mbak Farah ini kan lugu, lugu, nurut aja sama laki-lakinya kan gitu ya. Kan kasihan kalau ketemu laki-laki yang momennya kelasnya dia itu kelas kapro, bukan kakap. Kakapnya diganti pro, jadi kapro. Bukan kakap, kapro gitu ya. Nanti kelas kapro
itu memang dia kelasnya kakap, hobinya main dengan GoPro kan gitu ya. Jadi kalau Mbak Farah ini tipenya lugu, kenapa dulu itu kok bisa gagal? Nah, bisa aja, saya nggak tahu persis ya, tapi nanti Mbak Farah yang menilai ya. Bisa saja dulu momennya, kalau saya amati Mbak Farah sendiri nih, walaupun saya kenal ngobrol secara langsung itu jarang, tapi ngelihat insya Allah agak paham lah. Jadi keluguan ini menurut saya kalau itu terjadi pada Mbak Farah itu hitungan-hitungan manusiawi harusnya nggak terjadi untuk Mbak Farah. Tapi bisa aja Mbak Farah ini punya keunggulan, keunggulannya, keunggulan, kepandaian atau apa yang kadang-kadang sama orang tuanya barangkali, ini hanya barangkali nih, itu diunggulkan terus, gitu, dibangga-banggakan. Tapi Mbak Farah juga nggak ngerti, paham ya? Dibanggain, mamanya, mohon maaf ya Mbak ya, cantiknya Mbak Farah kadang-kadang dibanggain. Siapa yang nggak mau dengan anak saya? Kan gitu, dari sisi fisik Allah menciptakan cantik, kan itu juga tidak boleh sebenarnya, kan gitu ya. Disyukuri tanpa membicarakan itu. Kemudian dari sisi apa? Umpamanya sekolah senantiasa ranking pintar. Sekolah umpamanya nggak taunya emang hobinya sekolah Mbak Farah itu. Hobinya sekolah dari S1 umpamanya S2. Pintar lagi, kan di situ. Nah, di titik-titik seperti itu orang tua itu kan bangga. Nah, kebanggaan inilah yang kadang-kadang keluar yang akhirnya menjadi fasik, yaitu orang tua yang kebablasan membanggakan anaknya. Nah, di titik itulah sebenarnya apa yang terjadi pada Mbak Farah itu sebenarnya semata-mata Allah menginginkan aja Mbak Farah seperti itu untuk ujian orang tuanya. Tapi karena orang tuanya ya belum paham pada waktu itu, akhirnya kelupaan. Terus melakukan itu. Nah, akhirnya apa yang dibanggakan itulah kemudian terjadi menjadi seperti ada malu lah istilahnya. Tapi bukan berarti ini salah besar, tapi tetap harus kita ketahui. Nah, kalau sudah seperti itu, mamanya Mbak Farah itu diam, merenung, kemudian, oh iya ya kayak begini. Nah, di titik inilah Mbak Farah mohon ampun untuk diri sendiri yang barangkali dulu Mbak Farah itu mengejar sesuatu yang hubungannya duniawi. Satu untuk Mbak Farah. Yang kedua, kalau memang Mbak Farah itu mengerti orang tuanya seperti itu, dimohonkan ampunanlah dosa-dosa orang tuanya seperti itu. Karena dengan seperti itu Mbak Farah masuk golongan yang belajar taat kepada Allah Ta'ala, senantiasa mendoakan orang tuanya walaupun salah didoakan. Nah, insya Allah kalau Mbak Farah itu ini dikerjakan terus-menerus, mudah-mudahan, nah ini doa saya ya, mudah-mudahan ketemulah Mbak Farah dengan laki-laki yang dia bertanggung jawab, yang dia soleh, yang senantiasa menghormati istrinya, kan gitu. Mbak Farah dengan salahnya orang tua tidak mau menyalahkan, tetapi Mbak Farah mendoakan agar diampuni dosa orang tuanya. Nah, ini kan baik. Nah, mudah-mudahan ketemu sama Mbak Intan juga. Nanti Mbak Intan protes loh, saya kok enggak. Ya sama Mbak Intan juga. Habis ini Mbak Intan yang nanya nih, Pak. Ini kan jadi Mbak Intan sama Mbak Farah jadi. Ya kan gitu ya. Untuk dua. Nah, untuk pemirsa yang lain juga ya. Bener. Tapi saya mau tanya dulu ya Mbak Intan ya, sebentar ke Mbak Farah. Ini yang kira-kira jalannya yang menjadikan ini amburadul itu apa kira-kira Mbak Farah? Mungkin benar Pak Ustadz. Yang gimana? Dibanggakan orang tua. Terus mungkin dulu saya masih emosional, yang ambisius gitu. Oh, bener ya? Jadi mengejar duniawinya kelihatan. Oh, bener sih. Iya. Jadi kalau seseorang mencari duniawinya ya nanti akan dipermalukan. Padahal di sisi biasanya Mbak Farah itu sebenarnya duniawinya dicari beneran. Tapi sholatnya ya tekun, kan nggak ketemu akhirnya. Akhirnya dibalik sama Allah Ta'ala. Nih kalau kamu cari nanti hasilnya seperti ini. Benar. Enggak, kalau misalnya gini Pak, kan kita sudah berusaha berbuat baik gitu, belajar udah ada di relnya nih Pak, baik, tapi masih ketemu aja yang seperti itu, maksudnya laki-laki yang suka menggoda perempuan nih, maksudnya ngechat duluan gitu. Padahal kita sudah berusaha untuk
memblokir itu. Nah itu gimana ya Pak? Maksudnya supaya juga kitanya nggak kepancing kayak gitu Pak. Jadi intinya kalau orang ngechat itu anggap aja biasa. Tapi ada salah satu rahasia, tapi saya nggak mau ngomong di sini. Ya, nanti saya kasih tahu gimana cara menyelesaikan orang yang ngechat. Misal ada satu pasangan nih Pak Ustadz, salah satunya itu selingkuh, dan selingkuhnya itu sudah berulang-ulang terus kayak sudah kebiasaan. Nah itu sampai sepuhnya itu masih bersama terus, nggak pisah. Nah itu apakah mereka sebenarnya sekufu atau gimana tuh Pak Ustadz? Kalau dibilang sekufu sebenarnya persoalannya adalah mereka dua-duanya itu mau menjadikan perkawinannya itu kelihatan baik. Tapi dari sisi syariat dijalankan enggak. Kalau yang satu itu tahu kan diajak bicara, kenapa kamu selingkuh? Kan seperti itu. Kenapa kamu selingkuh? Nah, jawaban itu yang nanti akan menjadi acuan apa yang harus dikerjakan setelah dijawab ini. Intinya adalah pasangan yang tidak selingkuh harus bertanya kalau dia tahu. Bertanya kenapa kamu selingkuh gini. Ini kalau memang nanti dilihat, oh ini mau dipertahankan ya monggo, nggak dipertahankan ya monggo sebenarnya sama. Jadi sekufu itu bisa aja memang kelihatan selingkuh, tetapi yang pasangan satunya nggak pernah selingkuh. Nah, bisa aja dia dulu berdoa, ya Allah jadikan aku orang yang sabar. Nah, dari titik itu berarti dia diharuskan diuji oleh Allah Ta'ala itu tahu pasangannya seperti itu. Karena kalau dia itu doanya pingin jadi orang yang sabar, ya sudah dihadapin aja itu terus menerus sampai akhir hayat. Apakah itu sekufu? Sekufu itu kan sederajat dengan keadaan. Kalau saya berpikirnya gitu. Jadi sekufu itu sederajat dengan keadaan. Kalau memang keadaannya dia itu ingin sabar, kemudian apa yang dites? Yang dites pasangannya bisa saja selingkuh. Seperti itu cara Allah aja, sehingga menjadikan apa yang nanti diberikan ujiannya. Memang sulit untuk menebak apa yang akan terjadi kepada seseorang dari Allah Ta'ala, itu akan sulit menebak. Kenapa kita harus belajar berbuat baik? Karena agar ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu dimudahkan selesai oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita nggak berbuat baik, ujian itu akan menjadikan masalah di dalam pikiran kita. Di titik itulah sebenarnya cara-cara Allah untuk memperlihatkan seorang melakukan seperti itu dan ketahuan, tapi pasti bingung gitu. Nah, mau kemana? Kalau pasangannya mau apa? Nah, ini juga pasti bingung, pasti ruwet di keluarga ini. Kan gitu ya? Pasti ruwet di keluarga ini. Sampai kapan? Sampai meninggalnya pun ruwet. Gitu. Apakah itu sekufu? Sekufu itu ya sederajat aja. Jadi sekufu itu tidak bisa dikatakan bahwa besok itu di akhirat itu ketemu di akhirat ketemu di surga. Belum tentu. Seperti itu. Bisa aja memang si yang selingkuh itu dikasih tahu nggak bisa, dikasih tahu nggak bisa, dikasih tahu nggak bisa. Bisa aja si wanitanya ini dia masuk surga, insya Allah loh ya ini ya. Insya Allah dia masuk surga, lakinya enggak. Seperti itu. Tetap masing-masing yang Pak Ustaz. Masing-masing nggak bisa. Jadi rombongan itu nggak bisa. Walaupun di dalam Quran ceritakan, mamanya ibaratnya suami istri ketemu di surga itu kan suami istri, anak, cucu dan orang tua sebelumnya yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah ini bertakwa nih. Nanti akan bertemu di surga. Benar. Tapi takwa yang mana? Kan takwa nih. Kalau Allah itu jangan main-main seperti kayak selingkuh tadi ya jangan. Sekufu itu adalah hanya tingkatan sederajat. Makanya kalau itu mau putus atau tidak putus terserah pasangan masing-masing. Paham ya? Bisa aja orang yang sekufu sebenarnya baik tapi pasangannya nggak baik. Lu itu bisa kok, nggak ada masalah apa-apa, pasangannya minta pisah ya bisa. Kelihatan sekufu, tapi sebenarnya enggak. Karena di dalam hati masing-masing ngerti bahwa ini ada yang nggak beres di dalam keluarga ini. Dan itu bisa aja minta pisah. Dan minta pisah itu juga atas izin Allah juga sama aja. Karena Allah akan menyelamatkan yang satu biar dibiarkan. Bisa aja seperti itu.
Tapi kita kan nggak tahu bagaimana Allah itu akan memberikan takdir kepada kita. Yang penting berjalannya kehidupan kita berbuat baik. Nah, insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan rezeki itu jelas. Insya Allah seperti itu. Pak Ustadz, Ya. boleh tanya? Jadi gini, kan ada teman saya, suaminya selingkuh, dan setelah tadi melalui berbagai inian gitu kan, dan akhirnya suaminya milih dia gitu kan, di antara selingkuhannya dan istrinya, dia milih istrinya. Milih istrinya. Dan tapi dengan syarat istrinya minta diakadkan lagi. Apakah itu ada Pak Ustadz? Maksudnya ini tuntunannya dalam Islam, dinikahkan lagi biar jadinya kembali kayak utuh seperti awal lagi, dan nggak akan terulang lagi gitu. Setahu saya kalau akad lagi itu kan ada pisah sebenarnya. Sebelumnya itu ada pisah. Tapi ini belum ada sih. Kalau belum ada ya nggak perlu. Mungkin bisa maksudnya secara langsung mentalak istrinya karena Ya, marah. pisah itu maksud saya seperti itu, mentalak istrinya. Kalau enggak ya enggak. Saya mau nanya nih, nyambung dari pertanyaannya Mbak Intan ya. Teman saya punya anak ini, katanya anaknya itu selalu mendapat pasangan yang pasangannya itu morotin anaknya itu Pak Ustadz. Anaknya laki perempuan? Perempuan. Oh, pasangannya morotin. Oh, selalu dia diperalat lah gitu beberapa kali ketemu. Itu salahnya siapa itu Pak Ustadz? Begini, biasanya dulu si orang tua ini biasanya ya, Orang tua yang laki apa orang anak? tuanya si perempuan, itu dia itu menggampangkan dia mendapatkan uang, menggampangkan. Ngerti nggak maksudnya menggampangkan? Nih, kan aku gini-gini kan dapat toh 500 juta nih. Oh, ini gampang toh aku dapat 1 M nih, umpamanya. Biasanya begitu. Saya nggak tahu temenmu apa kerjanya. Kontrak. Nah, sama udah plek. Udah gampang dia cari uang kan gitu ya. Nah, saya kan nggak tahu temenmu apa kan gitu. Nah, itu tanda dari Allah Ta'ala bahwa ada kesalahan dan dosa dari orang tuanya dulu. Dia cari harta biasanya tidak Mudah, tidak halal. tidak halal, pastilah. Itu cara Allah aja. Walaupun orang tuanya ya sholat, ya insya Allah seperti itu. Nah, jadi kita belajar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, berbuat baik, hormati istri, hormati suami, kan seperti itu ya. Kalau ada masalah dirembuk baik-baik, mensikapi hidup itu dengan lillahi ta'ala, yang baik, kerjain yang baik. Mudah-mudahan nanti kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, Mbak Farah, Mbak Intan dapat pasangan yang soleh, ya, dijauhkan dari penggoda. Amin, amin. Iya. Pak Ustadz, boleh tanya lagi nggak? Kalau misalnya nih, kan dia selingkuh, tapi dia awet nih sama selingkuhannya, dan akhirnya si istri ditinggalin, itu apa termasuk yang tadi Mbak Farah itu jadinya sekufu, ketemunya sekufu? Iya, enggak, itu pasti yang perempuan itu ada Sama-sama sesuatu lah ya. Kita kan nggak tahu ya, yang perempuan ini benar-benar dia solehah atau biasa-biasa, ya itu tergantung. Dan itu tetap nanti akan dilihat. Kalau mamanya kayak Mbak Farah bisa aja memang kalau memang punya jenis suami seperti itu memang nggak marah, tapi langsung udah aku minta ditalak aja gitu aja kali ya. Kali ya, bener ya? Tuh ya bener langsung loh. Berani loh ya. Tapi ya masih senyum. Aku ditalak ya Mas itu. Tapi senyum itu. Karena nggak percaya suaminya. Jadi bukan seperti itu sekufu, tapi memang itu bisa aja sekufu, tapi dilihat dari kehidupan itunya ya. Karena di dalam perkembangan sekufu bertemu di awal sampai beberapa tahun itu kan dilihat perkembangan iman masing-masing sebenarnya. Kan nggak bisa sekufu itu terus awet, kan nggak bisa sebenarnya. Jadi kan ada artis, dulunya ya biasa aja, kemudian dia mu'alaf, dia nikah, kemudian belajar agama yang satu masih senang-senang. Nah itu bagaimana sekufu? Ya titik itu memang sekufu. Kemudian karena yang umpamanya yang perempuannya lebih belajar agama dengan baik, ini ya main-main, ya nanti kan Allah memberikan jalan. Bagaimana ini menjadi seperti itu? Akhirnya jalan yang keluarnya adalah laki-lakinya selingkuh. Lah ya itulah. Karena dulunya kan sama-sama seneng, sama-sama artis. Tapi pada saat yang satu itu mengenal Allah lebih bagus, ya nanti yang satu main-main, ya nanti Allah akan memberikan jalan keluar bagi masing-masing. Jadi biar yang ini kelihatan
kelihatan dekat sama Allah, yang satu enggak, ya itu tampaknya seperti itu. Namanya apa? Laki-lakinya selingkuh. Nah, kan akhirnya pisah. Nah, itulah yang sekufu sejak awal, tapi karena dia itu mau belajar dekat sama Allah Ta'ala, tetap Allah akan memisah. Oh, oke Pak. Dengan cara yang seperti itu. Seperti itu. Ya, paham ya? Paham. Intinya adalah ayo belajar dekat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang doain Mbak Farah, Mbak Intan, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin ya rabbal Amin, amin, Allahu ya a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Mbak Farah, Mbak Intan sudah cukup ya. Terima kasih Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.